Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di utara Israel, perang mulai berubah bentuk. Dulu, ancaman paling mudah dikenali adalah roket yang melesat dari Lebanon. Sirine berbunyi, langit dipantau, lalu sistem pertahanan Israel bekerja untuk mencegahnya. Namun sekarang, ancaman itu datang dalam bentuk yang lebih licin. Bukan roket besar, bukan rudal yang terlihat jelas dari jauh, melainkan drone kecil yang terbang rendah, bergerak cepat, dan disebut mengincar salah satu simbol perlindungan Israel, yaitu Iron Dome. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Kalau Iron Dome tidak penting, kenapa harus diincar? Kalau sistem itu tidak mengganggu serangan Hizbullah, kenapa drone mereka diarahkan ke sana? Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Karena bisa jadi, serangan kecil dari drone ini bukan sekedar gangguan biasa, melainkan tanda bahwa perang di utara Israel sedang memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya. Di utara Israel, bentuk perang mulai bergeser. Selama bertahun-tahun, ancaman dari Lebanon paling sering dibayangkan sebagai roket yang melesat ke langit. Sirine berbunyi, radar membaca lintasan, warga bergerak ke tempat perlindungan. Lalu Iron Dome bekerja untuk menentukan roket mana yang harus dicegat sebelum jatuh ke wilayah berpenduduk. Namun pada awal Mei 2026, ancaman itu tidak lagi sesederhana suara peluncuran roket. Perang mulai masuk ke bentuk yang lebih licin, lebih kecil, dan lebih sulit ditebak. Bukan hanya proyektil besar yang terlihat dari jauh kejauhan, bukan hanya rudal yang meninggalkan jejak jelas di langit, melainkan drone kecil yang bisa terbang rendah, mendekat dari sudut sempit, lalu diarahkan ke titik yang sangat sensitif. Pada 10 Mei 2026, Hizbullah mempublikasikan sebuah rekaman yang mereka klaim memperlihatkan serangan drone Israel terhadap baterai Iron Dome di wilayah utara. Rekaman itu disebut berasal dari kejadian pada 8 Mei 2026 di kawasan Galilea Barat, dekat perbatasan Lebanon. Bagi penonton biasa, video seperti itu mungkin hanya terlihat sebagai ledakan singkat di medan perang. Tapi bagi Israel, pilihan targetnya jauh lebih penting daripada ledakannya. Yang disebut diincar bukan kendaraan patroli, bukan pos kecil, bukan bangunan kosong, melainkan bagian dari sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi lapisan penting perlindungan Israel. Dalam istilah militer, baterai berarti satu paket sistem pertahanan. Di dalamnya bisa mencakup radar, pusat kendali, peluncur, dan rudal pencegat. Itulah yang membuat rekaman tersebut tidak bisa dibaca sebagai kejadian biasa. Hizbullah sedang mencoba menyentuh alat yang selama ini menghalangi banyak serangan mereka. Ketika roket ditembakkan dari Lebanon, Iron Dome membantu Israel membaca ancaman dan mencegat proyektil yang mengarah ke area beresiko. Sistem itu bukan hanya benda di lapangan, ia adalah bagian dari cara Israel menjaga kota, pangkalan, dan warga sipil tetap terlindungi. Disinilah perubahan medan perang terlihat. Hizbullah tidak hanya berusaha menembakkan roket sebanyak mungkin. Mereka mulai mencari cara untuk menekan sistem yang membuat roket itu gagal mencapai sasaran. Drone kecil menjadi pilihan karena ukurannya lebih sulit dilihat, biayanya lebih murah, dan jalurnya bisa dibuat lebih rendah daripada ancaman udara biasa. Bagi Israel, kemunculan pola ini adalah peringatan. Pertahanan tidak cukup hanya melihat langit tinggi. Ancaman bisa datang dari ketinggian rendah, dari arah yang tidak langsung terbaca, dan dari alat kecil yang membawa dampak besar jika berhasil mengenai sasaran penting. Karena itu, serangan yang diklaim Hizbullah pada 8 Mei 2026 menjadi tanda bahwa front utara sedang memasuki fase baru. Fase ketika Israel bukan hanya harus mencegat serangan dari udara, tetapi juga menjaga sistem yang selama ini membuat serangan itu gagal menembus wilayahnya.
Untuk memahami kenapa serangan pada 8 Mei 2026 itu menjadi perhatian besar, kita harus melihat posisi Iron Dome dalam pertahanan Israel. Sistem ini bukan hanya peluncur rudal yang berdiri di lapangan. Ia adalah rangkaian perlindungan yang bekerja cepat, membaca ancaman, lalu memilih mana proyektil yang benar-benar membahayakan wilayah Israel. Ketika roket ditembakkan dari Lebanon, sistem radar akan mendeteksi arah datangnya serangan. Dari sana, pusat kendali menghitung lintasan dan memperkirakan titik jatuhnya. Kalau roket diprediksi mengarah ke area kosong, sistem bisa mengabaikannya. Tapi kalau arahnya menuju kota, pangkalan, atau wilayah berpenduduk, peluncur akan menembakkan rudal pencegat untuk menghancurkannya di udara. Inilah yang membuat Iron Dome sangat bernilai. Bagi Israel, sistem ini bukan sekedar teknologi pertahanan. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di tengah ancaman perang. Setiap kali sirene berbunyi di wilayah utara, warga tidak hanya mengandalkan beton tempat perlindungan, mereka juga bergantung pada sistem yang mampu mengambil keputusan dalam hitungan detik. Pada 11 Mei 2026, Ketua Rafael Advanced Defense Systems, Yuval Steinitz, menyebut Iron Dome memiliki tingkat efektivitas sangat tinggi dalam menghadapi rudal dari Hamas dan Hizbullah. Pernyataan itu muncul di tengah situasi ketika ancaman dari roket, rudal, dan drone terus menguji pertahanan Israel. Artinya, ketika sistem seperti ini menjadi target, pesan strategisnya jelas. Hizbullah berusaha menekan lapisan yang selama ini membuat serangan mereka tidak mudah menghasilkan dampak besar. Namun ada hal penting yang harus dibaca dengan hati-hati. Klaim Hizbullah tentang serangan ke baterai Iron Dome tidak otomatis berarti Israel kehilangan kendali. Dalam perang, video sering dipakai untuk membentuk kesan. Sebuah ledakan bisa ditampilkan seolah-olah menentukan, padahal dampak sebenarnya belum tentu sebesar yang ingin diperlihatkan. Israel juga tidak punya kepentingan untuk membuka seluruh detail kerusakan, karena informasi seperti itu bisa membantu musuh menilai keberhasilan serangannya. Yang lebih penting adalah perubahan cara menyerang. Drone kecil memberi Hizbullah pilihan baru. Mereka tidak perlu selalu mengirim roket dalam jumlah besar. Mereka bisa mencoba mengarahkan drone ke titik tertentu, mendekat dari ketinggian rendah, lalu menghantam bagian yang dianggap bernilai. Bila satu drone gagal, pola serangan seperti ini tetap bisa diulang dari titik lain. Bagi Israel, ancaman seperti ini memaksa pertahanan berlapis menjadi lebih rapat. Iron Dome tetap berperan untuk mencegat roket dan proyektil, tetapi aset yang mendukung Iron Dome juga perlu dilindungi dari ancaman kecil yang datang dekat. Maka medan perang berubah menjadi lebih kompleks. Ada ancaman jauh yang harus dicegat dan ada ancaman dekat yang harus dicegah sebelum menyentuh sistem penting. Lebih rumit lagi, beberapa drone jenis baru disebut dapat memakai kabel fiber optik sehingga hubungan antara operator dan drone tidak mudah diputus oleh gangguan elektronik biasa. Bagi pasukan di garis depan, ini berarti ancaman tidak selalu bisa dihentikan hanya dengan mengacaukan sinyal. Mereka perlu melihat, mendeteksi, menembak, atau menghalangi drone secara fisik sebelum mencapai sasaran. Dari sinilah perlindungan jarak dekat menjadi sama pentingnya dengan pertahanan udara utara. Pada 10 Mei 2026, laporan dari Israel menyebut penggunaan jaring anti-drone mulai diperkuat di beberapa posisi lapangan. Jaring terdengar sederhana, tetapi logikanya kuat. Jika drone kecil bisa ditahan sebelum mencapai sasaran, maka ruang gerak Hizbullah ikut dipersempit. Di titik inilah perang modern menunjukkan wajah barunya. Teknologi mahal tetap penting, tetapi perlindungan sederhana juga bisa menjadi penentu. Setelah rekaman Hizbullah mencuat pada 10 Mei 2026, front utara tidak lagi terlihat sebagai arena saling tembak biasa. Dari sudut pandang Israel, rekaman itu memberi petunjuk tentang pola kerja lawan. Ada drone yang bergerak rendah, ada sasaran bernilai tinggi yang dipilih, ada upaya untuk menguji seberapa dekat ancaman kecil bisa mendekati lapisan pertahanan utama. Militer Israel tidak perlu membuka detail kerusakan kepada publik. Dalam perang, terlalu banyak penjelasan bisa berubah menjadi keuntungan bagi musuh.
Jika Israel menyebut bagian mana yang terkena, berapa lama sistem terganggu, atau bagaimana proses pemulihannya, Hizbullah bisa memakai informasi itu untuk menyusun serangan berikutnya. Karena itu, respons paling penting bukan berada di depan kamera, melainkan di lapangan. Pada 10 Mei 2026, militer Israel menyatakan telah mencegat sejumlah drone dan roket yang ditembakkan ke arah pasukan Israel di Lebanon Selatan. Pada hari yang sama, Israel juga menyerang target Hizbullah, termasuk depo senjata, peluncur, dan pusat komando. Pola ini menunjukkan cara berpikir Israel. Ancaman tidak cukup hanya dihentikan saat sudah terbang. Sumber yang membuat ancaman itu muncul juga harus ditekan. Drone tidak berdiri sendiri. Di belakang satu drone ada operator yang mengendalikannya. Ada lokasi peluncuran yang dipilih. Ada jalur pengintaian yang dipelajari. Ada gudang penyimpanan yang menyiapkan perangkat. Ada komando yang menentukan kapan serangan dilakukan. Selama jaringan ini tetap hidup, serangan baru bisa muncul dari titik berbeda. Pada 11 Mei 2026, Israel melaporkan seorang prajurit cadangan Alexander Glovanov tewas akibat serangan drone peledak Hizbullah di dekat Manara, Israel Utara. Serangan itu disebut terjadi sekitar pukul 4 sore pada 10 Mei 2026. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa drone bukan hanya alat untuk memamerkan video, ia sudah menjadi ancaman nyata bagi pasukan yang berada dekat garis perbatasan. Kondisi ini terjadi ketika gencatan senjata Israel dan Lebanon yang berlaku sejak 16 April 2026 tidak sepenuhnya menghilangkan gesekan. Di lapangan, serangan lintas perbatasan masih muncul dan Israel tetap menargetkan infrastruktur Hizbullah yang dianggap mendukung ancaman terhadap wilayahnya. Pada 6 Mei 2026, Israel juga menyerang kawasan Dahiyeh, Beirut Selatan, dengan sasaran yang dikaitkan dengan komandan pasukan elit Radwan Hizbullah. Serangan itu menunjukkan bahwa tekanan Israel tidak hanya berhenti di desa perbatasan. Maka strategi Israel di utara berjalan dalam dua lapisan. Lapisan pertama adalah perlindungan langsung terhadap pasukan, kota, dan sistem pertahanan. Ini mencakup deteksi drone kecil, tembakan jarak dekat, perlindungan fisik, serta penempatan jaring anti-drone di posisi tertentu. Lapisan kedua adalah tekanan ofensif terhadap jaringan Hizbullah, mulai dari peluncur, gudang, pusat komando, sampai jalur operasionalnya. Yang terlihat sekarang adalah perubahan keseimbangan di tingkat taktis. Setiap kamera, setiap operator, dan setiap titik peluncuran menjadi bagian dari rantai ancaman. Bagi Israel, memutus rantai itu sama pentingnya dengan mencegah drone di udara. Sebab semakin cepat jaringan peluncur ditekan, semakin kecil peluang Hizbullah mengubah satu serangan kecil menjadi tekanan berulang terhadap wilayah utara di sepanjang garis perbatasan, yang terus menjadi ruang uji taktik baru bagi kedua pihak. Di fase ini, Israel sedang menghadapi perang adaptasi. Hizbullah mencoba memakai alat kecil untuk menyentuh sistem besar. Israel membaca arah perubahan itu, mempersempit celah, lalu mengarahkan tekanan ke akar ancaman. Di utara, pertahanan udara tidak lagi hanya menjaga langit, ia juga harus dijaga dari serangan yang datang rendah, cepat, dan dekat. Perang di utara Israel kini menunjukkan satu pelajaran penting. Ancaman besar tidak selalu datang dalam bentuk rudal yang terlihat jelas dari jauh. Kadang, tekanan paling berbahaya justru datang dari benda kecil yang bergerak rendah, cepat, dan diarahkan ke sasaran strategis. Bagi Israel, serangan drone terhadap sistem pertahanan bukan hanya gangguan teknis. Itu adalah tanda bahwa Hizbullah sedang mencari celah baru. Dan ketika celah itu muncul, Israel harus bergerak lebih cepat, menjaga aset pertahanannya, memperkuat perlindungan jarak dekat, sekaligus menekan jaringan yang membuat serangan itu bisa terjadi. Di front utara, perang tidak lagi hanya soal siapa yang menembakkan roket lebih banyak. Ini sudah menjadi perang deteksi, adaptasi, dan kecepatan membaca pola musuh. Drone kecil mencoba menguji sistem besar, sementara Israel berusaha memastikan bahwa setiap ancaman dari Lebanon tidak hanya dicegat di udara, tetapi juga dihentikan dari sumbernya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini.
Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.